Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwa Arya Wijaksana dengan NIM 2307342. Di sini saya akan menjelaskan dan merincikan PPT yang saya buat untuk melengkapi tugas besar pra UTS mata kuliah Manajemen Industri dengan judul saya. Produk yang saya tawarkan adalah Smart Steering Wheel Anti Kantuk. Latar belakang saya membuat produk Smart Steering ini adalah banyaknya kecelakaan lalu lintas yang masih sering terjadi akibat faktor manusia. Salah satunya adalah pengemudi mengantuk atau kelelahan. Dan banyak kendaraan masih menggunakan setir biasa tanpa teknologi tambahan. Oleh karena itu, inovasi ini saya buat agar dapat meningkatkan keselamatan untuk semua orang dalam berkendara. Ide produknya adalah yang tadi, Smart Steering Wheel Anti Kantuk. Produk ini merupakan inovasi setir mobil yang dilengkapi dengan sensor pintar untuk mendeteksi kondisi pengemudi secara real time dan memberikan peringatan jika terdeteksi tanda-tanda kantuk. Jadi, misalnya saat pengemudi itu sudah ada tanda kelelahan atau mengantuk, setir ini akan bergetar dan memberikan kode agar si sopir tidak mengantuk dan dapat membuka matanya untuk berfokus menjalankan kendaraan. Inti dan manfaat utama produk ini adalah satu, meningkatkan keselamatan berkendara. Jadi fungsi utamanya adalah agar semua pengendara selamat dan mengurangi risiko cedera atau cacat. Kedua adalah mengurangi risiko kecelakaan. Jika menggunakan setir ini akan sangat berdampak dan bisa mengurangi risiko kecelakaan. Dan memberikan peringatan dini kepada pengemudi. Jadi pengemudi yang menggunakan ini tidak mengantuk dan bisa menjalankan kendaraan dengan baik, dan membantu pengemudi tetap fokus selama perjalanan. Jadi saat perjalanan pengemudi pikirannya tidak kemana-mana, fokus ke jalan saat membawa penumpang agar semua penumpang selamat termasuk sopir sendiri. Kita lanjut ke wujud, ciri khas, dan keunikan. Fiturnya ada dilengkapi sensor detak jantung. Jadi di sensor detak jantung akan terdapat berapa angka jantung yang ada pada tubuh kita, misalnya itu tinggi atau rendah. Kedua adalah sensor tekanan tangan pada setir. Jadi pada saat setir itu mendeteksi adanya kantuk dari para pengemudi, itu akan ada sensor tekanan yang siap membangunkan sopir yang ngantuk. Kedua, sistem getaran otomatis sebagai peringatan. Ini juga merupakan fitur yang paling utama, yaitu memberikan getaran sebagai peringatan pada supir bahwa dia bukan sedang di rumah tidur, melainkan sedang di perjalanan yang harus membutuhkan fokus yang tinggi. Selanjutnya, terhubung dengan smartphone melalui aplikasi. Jadi dengan terhubungnya dengan smartphone diharapkan dapat menarik minat dari anak muda dan dapat gampang diakses melalui HP. Tampilan modern dan ergonomis. Jadi dengan tampilan yang kekinian tidak membuat anak muda tidak menggunakannya. Jadi semua usia bisa menggunakan. Kita lanjut ke penyempurnaan produk. Penyempurnaan produk ini adalah bisa digunakan ke berbagai jenis mobil. Jadi semua mobil bisa dipasang steering wheel anti kantuk ini tanpa terkecuali. Selanjutnya, desain nyaman dan tidak licin. Jadi desain yang nyaman itu harus agar cengkeraman pengemudi lebih nyaman tangannya dan tidak licin pada saat memutar kemudi. Sistem notifikasi suara dan getaran. Jadi dengan sistem ini pengemudi akan diingatkan agar lebih fokus pada kendaraan. Hemat energi dan tahan lama. Jadi sistem ini adalah hemat energi dan juga tahan lama ke berbagai tahun-tahun. Yang selanjutnya bisa update software, fitur tambahan di masa depan. Jadi produk ini tidak hanya tersedia di tahun-tahun baru ini, jadi untuk tahun-tahun ke depan bisa disempurnakan, bisa diupdate dengan teknologi di tahun-tahun berikutnya.
Merek dan harga, di sini mereknya Safe Drive Steering, harganya kisaran 1.500.000 dan harga disesuaikan dengan teknologi yang diberikan. Jadi semakin banyak teknologi kita berikan, tentunya kita akan membutuhkan modal yang semakin besar. Jadi kita memberikan harga sesuai teknologi yang kita berikan. Selanjutnya adalah produk kompetitor. Produk kompetitor ini samalah dengan produk lawan dari produk yang kita buat. Produknya adalah setir standar OEM bawaan pabrik. Jadi ini setir yang biasa kita dapatkan saat membeli mobil, setir standar. Wujud produknya setir biasa tanpa sensor dan tidak ada fitur tambahan. Kesempurnaannya mungkin hanya dengan kulitnya yang di-upgrade, sporty dan lain-lain. Dan tidak ada teknologi keselamatan tambahan. Untuk merek harganya OEM, harganya mungkin 500 sampai 1 jutaan. Kita lanjut ke perbandingan produk. Perbandingan produk kita, produk smart steering, teknologi lebih canggih. Jadi sudah jelas produk kita memiliki teknologi yang lebih canggih daripada setir bawaan biasa, karena kita sudah menambahkan fitur-fitur lengkap agar pengemudi betah dan tidak kantuk dalam perjalanan. Yang kedua, setir kita ini fokus pada keselamatan. Jadi setir ini lebih membantu untuk mengurangi risiko kecelakaan dan lain-lain, dan multifungsi. Sedangkan produk kompetitor itu hanya fungsi dasar saja seperti setir biasa untuk membelokkan arah kendaraan dan tanpa fitur keamanan tambahan. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Produk smart steering ini ditujukan untuk mungkin mahasiswa yang memiliki mobil, pekerja kantoran, driver online, pengemudi perjalanan jauh, dan keluarga yang peduli kesehatan. Mungkin segmen pasar kita yang paling harus kita jangkau itu adalah supir-supir dari angkutan besar yang sering ngantuk dan menimbulkan kecelakaan di jalan raya. Targeting kita adalah pengguna mobil aktif. Jadi kalau bisa dia sering menggunakan mobil dalam perjalanannya maupun bekerja atau untuk dia pergi hiburan. Dan pengemudi yang sering melakukan perjalanan jauh. Ini biasanya adalah supir-supir seperti supir mobil Pertamina, supir angkat bahan. Itu targeting yang sangat utama karena jam terbang mereka yang tinggi membuat mereka sering kantuk dalam perjalanan. Dan konsumen yang peduli terhadap teknologi keselamatan. Kita lanjut ke positioning. Produk kita diposisikan sebagai setir pintar dengan teknologi modern. Dan produk premium fokus pada keamanan berbeda dari setir biasa. Jadi kita buat perbedaan yang sangat menonjol pada setir yang kita buat. Berbeda dari setir biasa yang hanya membelokkan membelokkan kendaraan. Kalau setir kita dilengkapi dengan fitur dan tambahan yang banyak agar mengurangi risiko kecelakaan. Lanjut ke strategi produk. Mengedepankan inovasi teknologi. Jadi kita harus bisa upgrade setiap teknologi yang datang. Tidak hanya terpatung pada teknologi tahun ini dan bisa upgrade ke teknologi tahun depan. Dan memberikan nilai tambah dibanding produk biasa. Jadi kita ini memberikan nilai tambah daripada produk yang biasa agar konsumen itu merasa perlu membeli produk kita daripada produk biasa dan fokus pada keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya adalah marketing mix 4P. Produk kita sebut produk A, setir pintar anti kantuk. Harganya 1.500.000. Marketplace-nya ada Shopee dan Tokopedia, bengkel mobil, dan toko aksesoris. Promosinya kita di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Kita bisa menggait influencer otomotif terkenal seperti Om Eri. Dan video edukasi keselamatan. Jadi kita harus membuat video edukasi keselamatan tentang perbandingan produk kita dengan setir biasa.
Kita lanjut ke produk B adalah setir produk kompetitor, setir biasa, setir standar, harganya lebih murah. Di dalam mobil didapatkannya, promosinya tidak ada promosi khusus karena emang sudah dapat jika membeli mobil. Lanjut ke perbedaan strategi produk smart steering dan kemudi biasa. Produk kita katakan produk A, aktif promosi dan edukasi. Jadi kita aktif promosi di Instagram, di TikTok, dan Facebook agar pengguna media sosial melihat produk kita sebagai produk yang bisa dikembangkan, produk yang bisa dibeli daripada menggunakan setir lain. Produk B kita katakan produk kompetitor kita hanya pelengkap kendaraan, hanya pembelok dan penggerak kendaraan. Produk A menonjolkan fitur keamanan. Jadi kita tonjolkan fitur keamanan kita yang safety daripada produk B yang hanya pada fungsi dasar. Lanjut ke supply chain, supplier bahan baku. Jadi seperti sensor atau tekanan detak jantung itu dibeli dulu dari supplier sensor bahan baku. Kita lanjut ke pabrik produksi. Kita mulai memproduksi bahan atau produk yang kita buat adalah smart steering anti kantuk. Kita lanjut ke distributor. Kita mendistribusikannya ke bengkel-bengkel otomotif atau platform media sosial dan lain-lain. Lanjut ke toko aksesoris bengkel. Kita mulai memasok itu ke toko aksesoris bengkel dengan menjelaskan fitur keselamatan yang kita punya. Selanjutnya ke konsumen langsung. Kita bisa langsung menaruhkan produk ke konsumen tanpa adanya perantara dari orang lain. Kita lanjut ke alur distribusi produk. Produksi dilakukan di pabrik. Seperti biasa produksi sensor dibeli dulu. Lanjut ke produk dikirim ke distributor. Mulai kita distribusikan produk kita ke berbagai daerah. Dijual melalui toko dan marketplace. Kita bisa membuat toko offline dan online. Jadi pengiriman bisa juga dilakukan karena produk kita bisa dikirim ke berbagai daerah. Selanjutnya dibeli oleh konsumen dan dipasang di kendaraan. Kita lanjut ke kelebihan produk steering wheel. Itu inovatif dan modern. Jadi produk kita ini harus modern untuk menggait kalangan anak muda agar dapat memikirkan keselamatan mereka mulai dari sekarang dan meningkatkan keselamatan. Jadi fitur keselamatan ini paling penting agar pengguna mobil dapat selamat sampai tujuan tanpa adanya rasa kantuk yang berlebihan. Lanjut ke memiliki nilai jual tinggi. Mungkin ini memiliki nilai jual tinggi karena kita memberikan fitur yang berbeda daripada produk biasa dan berbeda dari produk pasaran. Kekurangan produk kita mungkin harganya lebih mahal, kisaran 500.000, tapi itu sepadan dengan apa yang kita berikan, teknologi yang kita berikan, dan manfaat yang kita berikan. Dan membutuhkan edukasi pasar. Jadi kita tidak bisa langsung mendistribusikannya, langsung ngirim barang. Kita harus menjelaskan tentang produk kita agar diterima pasar. Dan perlu perawatan teknologi. Jadi produk ini juga harus perlu dirawat agar teknologinya ini tidak ketinggalan zaman atau rusak akibat pemakaian. Kita lanjut ke peluang pasar. Peluang pasarnya kesadaran keselamatan meningkat. Semoga yang membeli produk kita sadar akan keselamatan yang meningkat dengan dia membeli produk kita. Teknologi otomotif berkembang pesat. Jadi produk kita ini adalah tanda dari teknologi otomotif yang berkembang pesat dan tidak stagnan di situ saja. Dan banyak pengguna mobil di Indonesia potensi kerjasama dengan produsen mobil. Jadi kita bisa berpotensi kerjasama dengan produsen mobil. Jadi produk kita langsung dipasang di mobil yang baru dibeli konsumen. Mungkin dari tantangan produk kita adalah persaingannya dengan produk murah. Seperti yang kita tahu, banyak orang yang mementingkan harga daripada apa yang didapatnya. Mungkin karena harga yang murah, dia lebih memilih harga murah daripada keselamatan yang didapat. Kurangnya edukasi konsumen mungkin kalau jika kita kurang edukasi, orang tidak akan tahu kita menjual fitur keselamatan yang penting dan adaptasi teknologi baru.
Ini adalah solusi mengatasi tantangannya. Kita bisa edukasi di media sosial. Edukasi di media sosial ini harus sering dilakukan agar dapat menggait anak-anak muda yang melihat dan orang-orang tua juga melihat media sosial. Dia akan sadar akan pentingnya fitur ini. Demo contoh di bengkel. Ini adalah bisa kita pergi ke bengkel, kita lakukan demo secara langsung. Demo maksudnya kita langsung praktekkan produk kita ke bengkel-bengkel agar mereka bisa menawarkan produk kita pada pelanggan. Kita punya juga garansi produk. Jika produknya ada cacat atau rusak, bisa diganti dengan yang baru yang lebih bagus. Dan harga promo di awal bulan. Mungkin kita harus ada harga promo di awal bulan agar konsumen itu mau membelinya. Mungkin dari sekian banyaknya, kesimpulannya adalah produk kita ini, produk A merupakan inovasi penting di bidang otomotif. Jadi ini merupakan kemajuan di bidang otomotif yang bertujuan untuk keselamatan kita sebagai pengendara dan memberikan solusi terhadap masalah nyata kantuk saat berkendara. Yang kita tahu banyak kendaraan atau orang yang meninggal karena kantuk yang berlebihan, karena kecapean atau apa. Jadi dengan produk kita ini bisalah mengurangi dampak dari itu. Selanjutnya adalah memiliki potensi besar di pasar. Jadi produk kita ini bisa memiliki potensi besar di pasar karena kita menaruhkan fitur keselamatan dan layak untuk dikembang lebih lanjut. Mungkin itu saja presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.